kasih Anda masih bersama kami dan kita di segmen terakhir dalam perbincangan pagi hari ini dalam Smart FM Radio Talk masih bersama saya Ijna Seragat dan juga Bapak Soritua selaku penjual narkoba Ahmadiyah BNNP Sumatera Utara. Listener, seperti kita ketahui ini bukan hanya menjadi PR atau tanggung jawab dari pihak BNN saja, tapi juga tadi melalui regulasi yang baru tahun 2020 atau 2020 ada 10 kementerian lembaga yang juga terlibat gitu ya Pak ya untuk sama-sama bertanggung jawab gitu ya. Nah kita juga berharap masyarakat menjadi salah satu bagian di dalamnya. Kalau begitu Pak Soritua, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu membendung ancaman narkoba yang begitu tinggi di Sumatera Utara khususnya Kota Medan Pak? Ya Mbak Ica, bahwa sebenarnya masyarakat ini diatur haknya dan kewajibannya di Undang-Undang 35 tahun 2009. Khususnya pasal 104 sampai 108. Bahwa masyarakat itu berhak untuk mendapatkan informasi tentang P4GN itu dan juga melaporkan manakala ada seseorang atau keluarga pertama sebagai pecandu atau pengguna, atau manakala orang atau ada yang bisa patut diduga menyebarluaskan atau menjual tentang narkoba. Jadi ini sebenarnya masyarakat itu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi masukan kepada BNN. Jadi Mbak Ica, bahwa bagaimana peranan mereka, ya kembali secara umum adalah masyarakat. Tetapi masyarakat ini kan seperti yang kami katakan tadi ada beberapa faktor. Misalkan kalau masyarakat sebagai orang tua, sesibuk apapun kita, marilah kita berikan waktu, jadilah kita partner, teman daripada anak kita, sehingga kita bisa memperhatikan aktivitas anak kita. Jangan mungkin di rumah bersama kita lihat dia baik, tetapi di luar kita tidak tahu. Jadi oleh karena itu, sebagai orang tua, mari kita punya tanggung jawab. Baik anak kita secara biologis maupun tidak, kalau melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kita ingatkan mereka. Jangan kita apatis, itu bukan anak saya. Karena begitu nanti sebaliknya, ketika anak kita di luar sana tidak terkontrol, orang tuanya juga apatis, akhirnya anak kita jadi korban, kita korban. Jadi sebagai orang tua, baik biologis maupun tidak, bila ada generasi muda kita yang tidak menyelesaikan hidupnya, sebaiknya kita ingatkan mereka dengan bijak, sehingga kita juga bisa diterima dengan baik. Nah, selalu untuk para penegak hukum, katakanlah aparat, ya kan, atau para pemimpin negara ini, mari kita sama-sama memberikan contoh yang baik supaya generasi muda ini bisa mencontoh yang baik dan ke depan mereka bisa lebih baik lagi. Jadi ini beberapa tatanan yang bisa kita sebagai masyarakat memberikan masukan-masukan atau contoh yang baik. Jadi kembali tadi ke pasal 104 108 itu tentang peran serta masyarakat. Masyarakat itu jangan takut untuk melaporkan. Pertama, kalau ada keluarga atau saudara atau siapapun yang mencari pecandu narkoba, lapor ke BNN. Kalau yang melapor pecandu narkoba lapor, itu tidak ditangkap, tidak dipenjara. Bapak Ibu masyarakat pendengar Smart FM ini dimanapun berada, lapor ke BNN. Untuk apa? Untuk dilakukan rehabilitasi. Apakah harus inap? Itu tergantung nanti riwayat pemakaiannya. Tergantung asesmen tim petugas yang ada. Karena bisa saja dia rawat jalan, tidak harus rawat inap dan lain sebagainya. Dan kalau ada memang patut diduga transaksi narkoba di tempat Bapak Ibu Saudara, jangan takut-takut, jangan didiamkan, lapor ke BNN. Nanti kami akan berikan call center BNN yang menjadi tempat pengaduan masyarakat, khususnya warga Kota Medan. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Marilah masyarakat itu kalau bisa kita dukung program pemerintah, kita dukung semuanya, terutama untuk menyelamatkan anak-anak kita, generasi kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena baik buruknya bangsa kita depan itu tidak terlepas dari generasi muda kita sekarang. P4GN berarti juga sampai mencakup sampai mencakup kondisi ketika sudah edik ya Pak ya, sudah sampai kecandu ya Pak narkoba ya, artinya menyediakan juga fasilitas rehabilitasi untuk yang sudah menggunakan narkoba gitu ya Pak ya, sampai situ juga kita memberantasnya ya Pak ya. Iya Mbak Ica, P4GN kan singkatan akronim dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi dalam konteks pencegahan, pertama bagi yang imun, yang belum pernah pakai, itu kita kasih
pembekalan informasi-informasi supaya mereka alergi atau takut menggunakan. Kemudian dalam rangka pencegahan juga adalah mereka yang sudah kadung menjadi pemakai atau pecandu. Ini kalau dibiarkan kan akan terus ketagihan. Artinya transaksi narkoba, kebutuhan narkoba itu akan terus berjalan. Ini akan kita lakukan kegiatan yang namanya rehabilitasi. Jadi seseorang yang sudah menjadi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba itu, memang mereka ini lebih tepat dilakukan rehabilitasi. Karena rehabilitasi ini selain medis ya, juga psikologisnya. Dan spiritualnya pun di sana diperbaiki. Karena namanya orang sudah pecandu narkoba itu semua akhlaknya itu sudah rusak, fisiknya rusak, jiwanya rusak, mentalnya rusak. Jadi kalau melalui program rehabilitasi itu diobati secara fisik medisnya, juga secara psikologis dan secara spiritualnya. Bahkan dia diberikan life skill atau keterampilan sehingga nanti setelah selesai mengikuti program rehabilitasi, harapannya yang bersangkutan bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan memiliki sebuah keterampilan. Jadi itulah sebenarnya untung atau manfaat dari adanya program rehabilitasi. Dan ini selain BNN ada juga rehabilitasi milik dinas Kementerian Sosial. Nah, dan Kementerian Kesehatan. Jadi rehabilitasi itu tidak hanya milik BNN. Kalau hanya BNN itu sedikit sekali. Di Sumatera Utara baru ada satu. Yang Loka rehab yang ada di Deli Serdang, Mbak. Itu pun 75 sampai 100 orang daya tampungnya. Sementara waktu rehabilitasinya bisa 3 bulan. Mau nunggu berapa lama? Nah, jadi bagi masyarakat jangan takut. Kalau nggak tahu tempatnya, silakan berkonsultasi ke BNN. Kita bisa memfasilitasi. Seandainya tempat rehab di BNN itu sudah waiting list atau sudah cukup, sudah penuh, kita bisa arahkan ke BNN, ke tempat-tempat lain gitu. Nah, itu kira-kira Mbak dari P4GN itu. Dan tidak lupa tadi pemberantasannya. Iya, itu masalah penegakan hukum, terutama kepada jaringan atau bandar-bandar. Tapi kalau pencegahan, baik sosialisasi, penyebaran informasi dan rehabilitasi itu kepada pencegahannya. Jadi ada teori supply demand sama teori supply and demand itu aja. Iya, jadi ada hukum permintaan, ada hukum penawarannya kan. Iya. Jadi pencegahan dan pemberantasan gitu ya Pak. Ini kita rangkum dan ini yang sama-sama perlu kita kerjakan gitu ya. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini setelah pandemi ada nggak kasus bertambah Pak? Setelah pandemi ya justru penyeludupan barang-barang itu semakin besar. Nah, karena ini dimanfaatkan dengan kondisi pembatasan yang segala macam ini. Dan ada lagi beberapa informasi kita lihat, ada kekhususan bagi barang-barang pengiriman itu lebih memiliki masuknya itu lebih mudah karena kondisi pandemi ini. Sehingga itu dimanfaatkan para orang-orang tidak bertanggung jawab jaringan bandar untuk menyusupkan narkoba itu ke dalamnya sehingga bebas. Nah, jadi ini sudah tercium oleh BNN dan penegak hukum lain. Dan ini kasusnya baru-baru ini ditemukan juga ya Pak? Ya, selama pandemi bulan Februari atau yang lalu itu sudah dimanfaatkan dan sudah banyak hasil penangkapan. Baik Bapak, nggak terasa waktu kita sangat terbatas ya Pak ya. Kalau membahas tentang narkotika ini memang seperti Bapak sampaikan tadi, perlu terus-menerus kita lakukan pengulangan sampai benar-benar masyarakat benar-benar sadar gitu ya Pak ya. Apa ini menjadi pesan yang Bapak ingin sampaikan merangkum pembahasan kita di pagi hari ini? Silakan Pak. Ya, pertama bangunlah ketahanan diri sendiri. Sebagai orang tua, pemuda, generasi muda, siapapun kita, pertama mari kita membangun ketahanan diri sendiri dan bentengi ketahanan diri atau keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi energi positif pada lingkungan kita, baik di tempat tinggal kita, di lingkungan kerja, bahkan di manapun kita bersosial. Dan yang terakhir, kami mau katakan kepada kita semua, hiduplah 100%. Hidup 100% dalam arti bagi kami adalah sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Sadari bahwa narkoba itu berbahaya untuk masa depan kita, kelangsungan keluarga kita, dan sebagainya. Sehat bukan karena kita memakai narkoba, dan produktif kita bisa menghasilkan berkarya ke depan. Jika kita sadar, sehat, produktif, maka mudah-mudahan kita bahagia. Itulah hidup 100%. Thank you, Mbak Isha. Pak, tadi belum call center, boleh tahu call centernya? Silakan Pak. Call center bagi pemirsa pendengar Smart FM
BNN Provinsi Sumatera Utara Ya. di nomor Iya. 0811 Oke. 6158 Iya. 222. Oke. Kita ulangin ya Pak ya, 08 11 61 58 222. Siap. Ya, untuk Anda yang menemukan kasus-kasus di sekitar Anda, boleh langsung menghubungi call center dari BNN Sumatera Utara. Sekali lagi, hiduplah 100% sadar, sehat, produktif, dan mudah-mudahan berbahagia ya, listener. Pak Nurullah, terima kasih untuk waktunya. Iya, tetap sehat ya Pak ya. Tetap sehat. Ya, tetap sehat tentunya untuk terus memberitahukan atau menyuluhkan tentang dampak. Wah, terus apakah dampak dari narkoba ini tuh perlu terus digaungkan gitu ya Pak ya? Kita dukung, Mbak. Oke, pemberantasan narkotika adalah tanggung jawab kita bersama. Demikian perbincangan kita pagi hari ini. Semangat benar dalam Suara Radio Talk. Akhirnya saya Jasa Regar pamit. Selamat pagi, sampai jumpa.